Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar fisika kembali dengan materi baru, yaitu elastisitas. Nah, elastisitas, sebenarnya konsep ini kita sudah menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di mana? Contohnya adalah ketika kita dibonceng di sepeda motor. Ketika sepeda motor melewati jalan yang bergelombang dengan sangat ekstrim, kita tidak terpental dari sepeda motor tersebut. Apa sebabnya? Kenapa bisa demikian? Karena ternyata ada shock breaker pada sepeda motor tersebut, sehingga gaya yang masuk pada motor tersebut akan diredam oleh shock breaker yang berupa pegas. Pegas tersebut cara kerjanya adalah dia akan tertarik, tertekan, dan kemudian kembali ke bentuk semula, tertekan dan kembali ke bentuk semula, sehingga gaya tersebut diredam dan tidak sampai dengan besar ke kita yang menyebabkan kita terpental. Itu adalah salah satu manfaat dari bekas pada shock breaker. Kemudian ada lagi, yaitu ketika kita menggunakan spring bed. Ketika kita berada di atasnya spring bed, tentu spring bednya akan turun menyesuaikan dengan gaya yang diberikan di atasnya. Ketika kita berdiri, maka ternyata bekas tersebut akan kembali ke bentuk semula. Nah, ketika kita berada di atasnya, bekas akan tertekan, kemudian ketika kita meninggalkannya, bekas akan kembali. Itu juga termasuk konsep elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi, ketika anak-anak memiliki bolpen yang seperti ini, nah ini, ketika ditekan dan tidak ada pegasnya, tentu ini akan longgar sehingga sulit digunakan. Tetapi ketika diberikan pegas, ditekan, maka dikembalikan, ternyata ujungnya akan dihambat oleh pegas ini. Pegas ini bekerja menyesuaikan dengan gaya yang diberikan pada bolpen ini. Dia bisa tertekan dan dia bisa kembali pada bentuk semula. Contoh yang paling sering digunakan adalah karet. Ketika anak-anak menggunakan karet, nah, maka kita memberikan gaya sehingga menyebabkan karet ini akan menjadi seperti ini, menjadi tertarik. Kemudian ketika gayanya dihilangkan, maka karet ini akan menjadi seperti bentuk semula. Nah, kemampuan benda-benda tadi ketika diberi gaya, maka dia akan berubah sesuai dengan gaya yang diberikan, dan ketika gaya dihilangkan, dia kembali ke bentuk semula. Kemampuan inilah yang disebut dengan elastisitas. Sehingga sekali lagi, elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Akan tetapi, seperti karet atau pegas atau yang lain, itu bisa putus ketika sudah melewati batas elastisitasnya. Nah, untuk konstanta dan lainnya kita akan bahas minggu depan. Nah, ada beberapa hal penting lagi, yaitu adalah masalah tegangan dan regangan. Untuk konsep selanjutnya, masalah tegangan dan regangan, anak-anak silakan menjelaskan nanti sebagai tugas, dan Bu Hani akan memberikan contoh penjelasan sebagai berikut. Baik anak-anak, dalam materi elastisitas ini ada beberapa bagian yang harus kita ketahui, yaitu tentang tegangan dan kemudian tentang regangan. Apa itu tegangan? Tegangan itu adalah gaya yang diberikan, contohnya adalah ini karet tadi, atau ini adalah pegas yang kita contohkan tadi. Ketika gaya diberikan pada karet, ini misalkan ditarik atau ini pegas ditekan atau ditarik juga bisa. Ini gaya yang diberikan bersatuan Newton. Kemudian luas penampangnya, anak-anak bisa perhatikan luas penampangnya adalah yang ini. Ini simbolnya adalah A, satuannya adalah meter persegi. Kalau seandainya luas penampangnya adalah 1 cm persegi, 1 cm persegi, kita jadikan ke dalam meter persegi, berarti menjadi 0,0001 atau 10 pangkat min 4 meter persegi. Berapakah tegangannya? Tegangannya adalah gaya yang diberikan pada benda ini dibagi dengan luas penampangnya. Tentunya adalah
F dibagi dengan A. F-nya tadi adalah 1, kemudian A-nya adalah 10 pangkat min 4, sehingga 1 dibagi 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat 4 Newton per meter persegi. Kemudian ini lambangnya adalah, bacanya adalah C. Ini tentang tegangan. Kemudian tentang regangan. Apa itu regangan? Kalau misalkan tadi kita contohkan punya karet, maka panjang awalnya ini disebut dengan L. Kemudian ketika ditarik atau diberikan gaya, misalkan akan menjadi bertambah panjang. Nah, pertambahan panjangnya ini disebut dengan delta L. Regangan atau eta itu adalah delta L dibagi L. Berarti regangan adalah pertambahan panjangnya saja dibagi dengan panjang awal. Ini disebut dengan regangan. Lalu apa itu modulus Young? Modulus Young adalah ini tegangan C dibagi dengan eta regangan. C-nya adalah F per A. Kemudian etanya adalah delta L per L. Sehingga kita balik F per A kali, ya, ini karena perkalian sehingga menjadi L per delta L, sehingga F per A kali L per delta L menjadi nih gamma, ini ya, lambangnya modulus Young adalah gamma FL per A kali delta L. Demikian sekilas penjelasan mengenai tegangan, regangan, dan konsep elastisitas.